Ibu, bisa diperkenalkan nama Ibu dan jabatan Ibu di Puskesmas UPTD Sambung Pari. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengelola program DBD di Puskesmas Sambung Pari sejak tahun 2011. 2011 itu ya. Oke Ibu, kalau boleh saya tahu Bu, sebelum perubahan suhu ya Bu ya, Ya. Dari bulan-bulan kemarin Ya. dengan sekarang dalam konteks perubahan suhu, pas pada saat belum perubahan suhu, DBD di wilayah kerja Puskesmas UPTD Sambung Pari itu berapa orang, atau kalau dipresentasikan berapa persen? Oh ya, kalau untuk melihat penyebaran kasus ya, waktu sebelum kita lihat saja dari tahun 2023, kasus DBD sampai di tahun 2023 ada 14 kasus, tetapi dari mulai Januari sekarang di tahun 2024 kita ada kenaikan kasus hampir 500% mungkin ya, karena kan dari mulai Januari sampai bulan Juli kita sudah ada di angka 85 kasus. Jadi signifikan sekali untuk masalah kenaikan kasus, dan ini bisa juga ada dampak dari iklim ya Pak ya, iklim. Tetapi selain iklim juga mungkin dari bisa juga dari kebiasaan masyarakat yang kurang ber-PHBS mungkin Pak ya. Iya. Berbicara dengan PHBS, berarti di situ kan ada jumlah penduduk. Iya. Jumlah penduduk di wilayah kerja UPTD Sambung Pari itu ada berapa kepala keluarga Bu? Kalau jumlah penduduk persisnya ada 45.262. Oke Ibu, dengan kepadatan penduduk sebanyak itu, bagaimana Bu intervensi atau sosialisasi atau mengedukasi masyarakat untuk yang katakan Ibu tadi sadar dengan PHBS dan tidak akan menimbulkan DBD. Bagaimana intervensinya Bu? Ya, untuk masalah ini kami sudah berusaha untuk menangani dan mencegah secara preventif juga dan promotif Pak ya. Karena memang setiap ada kegiatan kita kan ada Jumat bersih juga, ada girit juga Pak, untuk pembentukan girit juga kita masih berjalan sampai saat ini. Tetapi yang menjadi kendala mungkin memang dari segi dukungan juga ya, dari lintas sektornya memang kalau yang ada beberapa lintas sektor yang aktif dan ada juga beberapa lintas sektor yang kurang aktif gitu. Jadi untuk masalah PSN ini tidak bisa untuk hanya sendiri-sendiri gitu, tapi harus dibarengi dengan ada instruksi juga dari lintas sektor ya, dari mungkin dari lurahnya, kemudian diterapkan ke RW-nya, kemudian dari RW ke RT karena dalam PHBS ini ya harus bareng-bareng gitu. Jadi tidak bisa hanya dengan sendiri-sendiri. Kalau menurut dari kami untuk penyuluhan keliling juga kita sering melakukannya, dan untuk penyuluhan juga ada di setiap posyandu atau misalnya pertemuan-pertemuan dalam keagamaan, atau juga dalam pertemuan-pertemuan seperti ada rapat kader atau yang lain-lain. Kita selalu selipkan di sana. Selain itu ada juga pemantauan untuk PSN Pak, tetapi pemberantasan sarang nyamuk. Untuk PSN ini memang kalau alhamdulillah untuk ada satu kelurahan yang sudah berjalan dengan metode keliling juga dari Pak Lurahnya, dan itu
rutinitas yang selalu dilakukan di Kelurahan Sambong Pari. Tetapi untuk kelurahan-kelurahan yang lainnya mungkin belum ya Pak ya. Saya harap ya justru dari contoh dari Kelurahan Sambong Pari bisa diadop juga di kelurahan-kelurahan di wilayah kami gitu, Linggajaya dan Sambong Jaya. Nah, untuk yang Kelurahan Sambong Jaya ada juga yang sudah mengaktifkan juga PSN-nya, tetapi belum merata gitu. Kalau yang saya lihat di sini, saya analisis yang sudah berjalan dengan lancar dan rutinitas itu di Kelurahan Sambong Pari. Dan Sambong Pari alhamdulillah kasusnya paling sedikit. Nah, mungkin ini bisa dibilang signifikan dari hasil PSN yang selalu dilakukan ya Pak ya. Berarti berhasil gitu. Tetapi ada juga di sini yang agak sulit juga. Sudah kami edukasi, sudah kami pendekatan dengan RW-nya, tetapi untuk PSN ini agak sulit dilakukan. Ada juga yang seperti itu mungkin ya Pak ya. Wah, ya oke Bu. Ada paradigma di masyarakat ya Bu ya. Tanpa pogging, ya, nyamuk tidak bakal ya. mati. Nah, menurut Ibu Bu, selaku nakes di UPDD Sambong Pari kaitan dengan DBD, bagaimana dengan fogging itu sendiri? Nah, kalau masalah fogging ini sering saya edukasi juga ke lintas sektor, ke masyarakat di pertemuan GIRIS dan di penyuluhan-penyuluhan. Jadi masyarakat itu biasanya kalau ada DBD identiknya dengan fogging ya Pak ya. Padahal kalau menurut penelitian dan menurut analisis saya lihat untuk masalah fogging itu bukan hal yang harus dan wajib dilakukan. Yang harus diwajib dilakukan itu hanya PSN sebenarnya menurut saya. Karena kan fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa saja ya Pak ya, tanpa membunuh jentik nyamuk. Nah, sedangkan si jentik nyamuk sampai dengan nyamuk itu kan seminggu sampai 2 minggu ya Pak ya, populasinya, siklusnya gitu. Jadi ketika misalkan fogging di minggu pertama kita melakukan fogging tanpa PSN sedangkan jentik nyamuk masih banyak, itu pasti jambu kan kembali lagi menjadi dari jentik nyamuk menjadi nyamuk dewasa. Nah, hal itu kan harus diasap lagi. Tapi kan yang harus wajib dilaksanakan itu justru jentiknya yang harus dihilangkan. Kalau tidak ada jentik nyamuk, insya Allah nyamuk juga tidak akan ada. Nah, saya juga menghimbau kepada masyarakat baiknya lebih menekankan di PSN Pak dan 3M+. 3M+ itu dari mulai menutup, menguras, dan mendaur ulang atau mengubur. Kalau dulu mengubur, mungkin untuk sekarang lebih tepatnya mendaur ulang ya Pak ya gitu. Jadi dengan PSN insya Allah menyingkirkan kan PSN itu menyingkirkan semua kontainer-kontainer yang menjadi tempat-tempat pembiakan nyamuk ya Pak ya. Jadi kalau tidak ada tempatnya untuk pembiakan nyamuk, insya Allah nyamuk juga tidak akan mau dia diam di bukan tempatnya yang untuk pembiakan itu gitu. Jadi itu kan pembiakan nyamuk itu adalah air bersih kalau nyamuk Aedes aegypti. Tapi kalau misalkan nyamuk-nyamuk yang lain bisa juga ada di tempat-tempat yang kotor ya Pak ya. Jadi menurut saya banyak juga yang sudah dipogging tetapi kasus masih tetap banyak karena satu, dia tidak melaksanakan fogging dengan tepat. Ya, yaitu kan kalau fogging itu sebenarnya kenapa dari pihak kami agak sedikit bukan mempersulit tapi agak sedikit memberikan dulu warganya untuk membersihkan dulu dan ada tahapan-tahapannya itu kan karena untuk memaksimalkan hasil foggingnya. Jadi kalau fogging itu kan ada 3 syarat ya Pak ya. 1 yang harus dipenuhi itu harus ada penyelidikan epidemiologi yang dilakukan oleh tim kami gitu ya. Kemudian kalau misalkan ditemukan jentik lebih dari 5% dan di sana juga ditemukan ada
yang demam juga lebih dari 2 atau 3 orang, baru itu dinyatakan pemeriksaan epidemiologi secara positif. Iya, fogging dilaksanakan tidak sesuai aturan, ada yang hanya fogging 1 kali juga, dan tanpa syarat-syarat yang dilakukan, ternyata fogging dilaksanakan, kasusnya juga nambah. Ya, itu mungkin tidak ada PSN-nya di sana ya, gitu. Alhamdulillah untuk wilayah kami tidak ada kematian. Jadi memang kasus kami itu banyak, tapi untuk penanganan kami juga berkolaborasi dan berkoordinasi dengan ada di tim kami itu ada grupnya Jumantik gitu, jadi kader Jumantik. Ketika kita menemukan kasus Pak di lapangan, kita selalu di-share di WA group dan ditindaklanjuti oleh kami dan kader gitu. Jadi ketika misalkan di lingkungannya ada kader yang sedang ada kasus di wilayah kader tersebut melaporkan kepada kami tindaklanjuti dan dipantau juga oleh kader yang di tempat wilayahnya gitu. Jadi alhamdulillah untuk kami ya semoga tidak ada ya Pak ya gitu. Alhamdulillah tertangani untuk semuanya. Ibu terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama Pak. Diberitahukan untuk warga Sambung Jaya, dikarenakan masuk musim penghujan, diharapkan untuk membersihkan rumahnya masing-masing.